Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pertemuan kedua mata kuliah akuntansi dasar dan praktik yang membahas tentang pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Kalau teman-teman sudah baca materi di pertemuan kedua, itu kita sudah mulai praktik ya, yaitu pencatatan ke dalam jurnal umum, buku besar dan neraca saldo, di mana nanti sudah disediakan studi kasus perusahaan jasanya. Sebelum kita praktik atau menyelesaikan soal latihan, yang perlu teman-teman ketahui dan mungkin ini harusnya sudah paham karena di pertemuan 1 sudah Ibu share mengenai beberapa mengenai ini ya, akuntansi dasar dan praktik, yaitu dari beberapa video di YouTube ya, apa yang harus teman-teman kuasai ketika belajar akuntansi. Oke, yang kita bahas kali ini ya, yaitu perusahaan jasa. Kemarin sudah disinggung bahwa ada 3 jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri atau manufaktur. Oke, yang kita bahas pertama kali adalah pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa kalau diartikan adalah perusahaan yang transaksi kegiatannya menjual jasa untuk mendapatkan keuntungan. Seperti contohnya ya, salon, laundry, travel, kemudian perusahaan taksi ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh perusahaan jasa. Yang perlu dipahami sebelum kita melakukan pencatatan akuntansi, kita harus paham dulu siklus atau tahapan-tahapannya, mulai dari apa dulu, kemudian lanjut kemana, dan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Maka ini yang perlu teman-teman harus hafal dan pahami ya. Nah, untuk tahapan atau siklus akuntansi perusahaan jasa sudah saya rangkum secara garis besar ya, supaya bisa dipahami oleh teman-teman. Sebenarnya di slide pertemuan kedua juga sudah dibahas mengenai siklus akuntansi ya. Nah, yang Ibu rangkum untuk siklus akuntansi perusahaan jasa ada 10 tahapan. Yang pertama adalah bukti transaksi. Ya, tentunya kalau kita ingin melakukan pembuatan laporan keuangan atau pencatatan laporan keuangan, tentunya kita harus punya bukti. Apa sih transaksi? Transaksi itu adalah suatu aktivitas ya, suatu aktivitas yang menyebabkan perubahan yang menyangkut ketika unsur pokok persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu terdiri dari 3 unsur, yaitu aktiva, utang, dan modal. Dalam persamaan akuntansi dikenal rumus H sama dengan U ditambah M. H itu adalah harta, U itu adalah utang, M itu adalah modal. Jadi kalau misalnya kita contohkan seperti ini ya, jadi rumus persamaan akuntansi itu adalah H sama dengan U ditambah M. H itu adalah harta, U itu adalah utang, M adalah modal. Jika suatu saat kita ketemu kasus seperti ini, misalnya katakanlah utang kita totalnya 20.000, modal 100.000. Maka jika ditanya berapa harta, rumusnya seperti ini. H, U ditambah M, H sama dengan utangnya 20.000 ditambah modalnya 100.000. Maka jumlah dari harta kita adalah 120.000.
melihat unsur dari persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Ini juga menggambarkan kondisi neraca, ya. Jadi nanti pada laporan neraca akan ada 3 unsur saja, yaitu harta, utang, dan modal. Beban, kemudian pendapatan, prive itu tidak masuk dalam laporan neraca. Dari siklus akuntansi, yang pertama adalah adanya bukti transaksi, sehingga kita bisa melakukan pencatatan. Bukti transaksi itu merupakan bukti yang ada untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi itu legal atau sah, atau dalam artian benar-benar terjadi. Nah, macam-macam dari bukti transaksi adalah bukti pengeluaran uang, kemudian bukti penerimaan uang, bukti jurnal, kemudian bukti transaksi lain secara kredit seperti faktur, ya, kemudian nota, bond, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa jenis bukti transaksi seperti faktur penjualan, kemudian cek, kwitansi, voucher jurnal. Nah, ini merupakan contoh dari bukti transaksi, atau bisa juga berupa soal cerita seperti ini. Kalau ini kan tidak ada buktinya ya, ini hanya berupa soal cerita, berupa pencatatan. Nah, biasa kalau untuk perusahaan, mereka tidak menerima pencatatan yang seperti ini. Biasanya harus disertai dengan bukti benar atau tidaknya uang yang dikeluarkan atau uang masuk jumlahnya sekian, ya. Nah, kalau ini untuk bukti transaksi pada studi kasus kita dituliskan seperti ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Nah, kembali ke siklus akuntansi, tadi diawali dengan bukti transaksi, kemudian setelah ada bukti maka kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Di perusahaan jasa, kita akan mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, setelah mencatat ke jurnal umum, maka masukkan ke buku besar. Kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian neraca lajur, kemudian pencatatan laporan keuangan yang terdiri dari 3 laporan, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Kemudian setelah menyusun laporan keuangan, kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan, kemudian yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, apa itu jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan seterusnya, itu akan dijelaskan sesuai stepnya masing-masing. Yang pertama, kita mulai dengan bukti transaksi. Dari modul sudah disiapkan studi kasus perusahaan Azkia Dekorator, ya, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan jasa yang kegiatannya menjual jasa dekorasi. Nah, transaksi yang terjadi selama bulan Desember itu bisa dilihat di layar ya, mulai dari tanggal 10, 11, tanggal 14, kemudian sampai dengan tanggal 28. Nah, ini merupakan contoh dari bukti transaksi. Nah, dari transaksi ini, maka tahap yang kedua dari siklus adalah kita membuat jurnal umum. Nah, apa sih itu jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya. Dengan urutan waktu terjadinya itu berarti berdasarkan tanggal yang tadi disebutkan pada studi kasus, dengan menunjukkan rekening yang didebet dan dikredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Di sini ada istilah rekening. Nah, kalau di dalam akuntansi, rekening itu sama dengan akun atau perkiraan. Nah, di slide materi pertemuan kedua itu sudah dijelaskan ya, apa itu rekening atau akun atau perkiraan. Ada, berarti kan ada 3 istilah ya, perkiraan atau rekening atau akun. Biasa yang sering disebut adalah akun. Akun itu adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis. Contoh dari akun itu kas, piutang dagang,
kemudian peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, pendapatan, penjualan, dan banyak lagi lainnya. Itu adalah contoh dari nama-nama akun. Untuk bentuk-bentuk rekening ini nanti akan saya jelaskan karena bentuk-bentuk rekening ini terkait dengan penyusunan buku besar. Oke. Ini akan dibahas nanti pada saat penyusunan buku besar ya. Kemudian penggolongan rekening atau akun itu ada 6. Satu adalah aktiva atau istilah lainnya adalah aset atau harta. Nah, berarti urutan satu itu adalah harta. Makanya biasa kalau di dalam akuntansi itu ada kode akun ya, istilahnya kode akun. Kemudian ada nama akun. Nah, kalau untuk akun dalam penggolongan atau klasifikasi harta, biasa kode akunnya dimulai dengan 1. 1 itu menyatakan bahwa ternyata ini akun untuk harta. Teman-teman juga harus paham aturan debit dan kredit. Di video yang saya share di sebelumnya mengenai pengetahuan dasar mengenai pencatatan akuntansi, kita harus mengetahui aturan debit kreditnya. Aktiva itu bertambahnya sebelah apa, berkurangnya sebelah apa, dan saldo normalnya sebelah apa ya. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri di slide-nya masing-masing ya, dan saya harap konsep aturan debit dan kredit ini sudah hafal. Praktik untuk studi kasus dari perusahaan Atskia Dekorasi, di mana ke tahap kedua kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum yang didapat dari bukti transaksi yang sudah disiapkan. Yang pertama, di tanggal 10 Desember ada transaksi menerima kas 30 juta dari rekening pribadi pemilik ke rekening perusahaan atau kapital atau modal. Jadi di tanggal 10 ini kita menerima uang sebesar 30 juta yang dimasukkan ke dalam kas dan ini dijadikan modal bagi perusahaan. Untuk jurnal umum formatnya adalah tanggal, kemudian nomor buktinya, kalau ada nomor buktinya ya, kalau tidak ada berarti dikosongkan saja. Kemudian keterangan atau akun. Keterangan ini biasanya diisi dengan nama akun ya. Kemudian ref itu biasanya diisi dengan kode akunnya. Kemudian jumlah, ada sisi debit dan ada sisi kredit. Oke, kita langsung saja praktik ya. Kita telaah dulu di transaksi pertama. Kata kunci untuk mengidentifikasi akun-akun yang terkait dari bukti transaksi adalah kata kunci dari kalimatnya ya, kalau ini berupa soal cerita. Nah, yang pertama tanggal 10 bulan 12, berarti kita menerima kas 30 juta, otomatis ketika kita menerima uang, tentunya menambah sisi kas kita dan menambah modal, karena ini di sini ada keterangan kapital ya, berarti itu sebagai modal. Nah, kas kalau bertambah sebelah debit ya, berarti sebesar 30 juta. Ini sebelah debit. Kemudian tadi seperti yang saya katakan bahwa setiap transaksi menghasilkan sisi debit dan kredit. Kemudian karena tadi sebagai modal ya, otomatis modal kita bertambah sebesar 30 juta. Modal itu bertambah, kalau bertambah posisinya sebelah kredit ya. Nih kita lihat lagi. Nah ini modal kalau bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit, saldo normalnya sebelah kredit. Nah modal tadi kan bertambah ya, nah modal bertambah itu sebelah kredit. Oke, sudah ada sisi debit dan ada sisi kredit. Kita pindahkan ke jurnal umum. Di sini sudah saya siapkan Excel untuk pencatatan jurnal umum perusahaan Atskia Dekorat, yaitu tanggal bulannya adalah Desember ya.
tanggal 10. Nomor buktinya tidak ada, dikosongkan. Nah, keterangan tadi bisa berisi nama akun kalau di dalam jurnal umum. Yang pertama adalah kas kita bertambah, kemudian yang kedua modal kita bertambah. Biasakan untuk menulis kolom debit dan kredit seperti ini ya. Jadi kolom kreditnya agak menjorok ke dalam atau tab ya. Referensinya misalnya di sini tidak ditentukan kode akunnya, berarti teman-teman boleh buat akun sendiri, kode akun sendiri ya. Misal tadi kas itu kan harta, berarti kita mulai dari 1, kemudian 101. Kenapa saya buat 1 di sini? Untuk harta itu kan ada kategori harta tetap dan harta tidak tetap, atau istilah lainnya harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar itu berarti harta yang pemakaiannya habis dalam waktu jangka terdekat. Sedangkan harta tidak lancar itu harta yang mengalami penyusutan dalam atau habis dalam waktu yang sangat lama. Contoh harta tidak lancar itu seperti peralatan ya, mesin, kendaraan, tanah, gedung, itu masuk dalam kategori harta tidak lancar. Kemudian 01 itu berarti nomor urut pertama ya, kas biasa kodenya 01 ya. Nah, kemudian berarti tadi nominalnya adalah 30 juta. Kemudian untuk modal tadi sebelah kredit juga 30 juta. Oke. Kita tuliskan totalnya di sini lah. Oke. Total untuk sementara saldonya adalah 30 juta. Yang kedua itu adalah membayar biaya air, listrik, dan telepon. Nah, karena kita membayar berarti kita mengeluarkan uang. Nah, uang di dalam akuntansi itu adalah itu disebut dengan kas ya. Misalnya kalau sehari-hari kas itu sebagai dompetnya kita ya. Jadi kas itu adalah uang. Membayar biaya listrik. Nah, biaya air dan listrik, ada kata kunci di sini, biaya air, listrik, dan telepon. Biaya air, listrik, dan telepon. Tanggalnya adalah masih tanggal 10. Kemudian karena kita mengeluarkan membayar berarti kas kita berkurang ya, 615.000. Otomatis kas kita berkurang juga 615.000. Untuk kode akunnya nanti silakan disesuaikan masing-masing ya. Transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 11, yaitu membeli kendaraan seharga 36 juta. Dibayar tunai sebesar 9 juta dan sisanya dengan wesel bayar. Kalau kita melihat transaksi di tanggal 11 ini ada kalimat membeli kendaraan. Kendaraan ini merupakan nama akun. Kemudian dibayar tunai sebesar 9 juta. Kemudian sisanya dengan wesel bayar. Tanggal 11 berarti akunnya adalah kendaraan. Membeli kendaraan tadi sebesar 36 juta. Oke. Kemudian membelinya tadi secara tunai dan kredit. Tunainya sebesar 9 juta, berarti karena kita membayar tunai otomatis kas kita berkurang ya. Berkurang, kas berkurang sebelah kredit yaitu sebesar 9 juta dan sisanya dibayar dengan wesel bayar. Wesel bayar itu sama dengan hutang ya. Hutang berupa wesel bayar. Nah, wesel bayar itu merupakan nama akun juga. Berarti wesel bayar kita bertambah. Wesel bayar itu merupakan hutang. Nah, hutang kalau bertambah itu sebelah kredit.
Nah, sisanya berarti berapa dari 36 juta dikurangi 9 juta. Sisanya 27 juta. Oke, ya. Nah, ini untuk nominalnya seimbang ya antara debit dan kredit. Berikutnya transaksi di tanggal 14 menerima pesanan untuk mendekorasi gedung BSI sebesar 10 juta. Uangnya akan diterima tanggal 21. Berarti ini transaksi yang tidak langsung dibayar jasanya. Ini kan kita menjual jasa ya, berarti ini masuk kategori pendapatan. Pendapatan jasa, kemudian jasanya ini tidak diterima di tanggal 14, dibayarnya pada tanggal 21. Berarti BSI memiliki hutang terhadap kita sebesar 10 juta. Transaksi tanggal 14 untuk akun-akun yang terkait adalah yang pertama, karena BSI berhutang dengan kita, berarti dia masuk kategori piutang usaha. Piutang usahanya sebesar 10 juta karena tidak dibayar pada hari itu ya. Oke, kemudian piutang usaha dari jasa apa? Tadi kan pendapatan jasa ya. Kalau dilihat, pendapatan jasa itu tidak ada di dalam kalimat di bukti transaksinya. Kita perhatikan kalimat di sini. Menerima pesanan untuk mendekorasi. Tadi kan perusahaan Adskia Dekorasi itu adalah perusahaan jasa yang kegiatan usahanya menjual jasa dekorasi. Berarti kalau dari kalimat ini mendekorasi berarti kan menjual jasa ya. Kalau di perusahaan jasa, ketika kita menjual jasa berarti itu masuk ke dalam pendapatan usaha atau pendapatan jasa, tergantung akun yang digunakan. Di sini kita gunakan pendapatan jasa saja ya, sebesar 10 juta. Ya, untuk jumlahnya masih seimbang antara debit dan kredit, berarti pencatatan ini masih benar. Kemudian di tanggal 15 itu membeli perlengkapan secara tunai. Nah, sebesar 265.000. Membeli perlengkapan tanggal 15. Membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita itu bertambah sebesar 260.000. Kemudian karena kita membeli, otomatis uang kita berkurang. Berikutnya di tanggal 16 menerima uang kas untuk pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Nah, pekerjaan yang telah selesai dikerjakan berarti itu masuk kategori pendapatan jasa. Kita masukkan di tanggal 16 itu menerima kas ya sebesar 1.080.000 dari hasil jasa, yaitu pendapatan jasa sebesar 1.080.000. Yang berikutnya di tanggal 18 membeli peralatan secara kredit sebesar 8 juta. Nah, karena kita membeli peralatan, otomatis peralatan kita bertambah. Kemudian hutang kita juga bertambah karena di sini kita membeli secara kredit. Tanggal 18 peralatan kita bertambah sebesar 8 juta. Kemudian karena kita tidak membeli secara tunai, maka yang bertambah adalah hutang usaha sebesar 8 juta. Nah, nominalnya masih sama ya. Berikutnya transaksi di tanggal 21, yaitu menerima pembayaran atas pesanan tanggal 14 Desember. Oke, tanggal 14 tadi adalah menerima pembayaran atas pesanan tanggal 14. Tanggal 14 itu adalah piutang ya, piutang usaha sama pendapatan. Nah, karena menerima pembayaran berarti kas kita bertambah
dan yang berkurang adalah piutang usaha. Ya, karena transaksi tanggal 21 ini adalah menerima pembayaran piutang usaha di tanggal 14. Sebesar nominalnya tanggal 14 itu berapa? Yaitu 10 juta. Tanggal 21, membayar kepada kreditur untuk peralatan equipment yang dibeli tanggal 18. Tanggal 21 kita membayar hutang atas pembelian peralatan. Maka dalam pencatatan transaksinya di tanggal 18 itu adalah kita membayar hutang usaha ya, berarti hutang usaha kita berkurang. Hutang itu berkurang sebelah debit. Berkurang hutang usahanya sebesar 8 juta. Nah, yang berkurang kalau kita membayar hutang berarti kas kita berkurang 8 juta. Kemudian transaksi di tanggal 28, membayar gaji pegawai sebesar 3 juta tanggal 28. Nah, karena kita membayar gaji berarti kita masukkan biayanya adalah biaya gaji sebesar 3 juta. Nah, karena membayar otomatis kas berkurang sebesar 3 juta. Transaksi terakhir yaitu tanggal 28, diambil uang kas untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 2 juta. Karena mengambil uang kas untuk pengambilan pribadi. Pengambilan pribadinya berarti bertambah ya. Pengambilan pribadi itu adalah prive sebesar 2 juta. Kemudian karena kita mengambil uang berarti kas kita berkurang sebesar 2 juta. Transaksi di bulan Desember untuk perusahaan Azkia Dekorasi sudah selesai. Maka inilah bentuk dari jurnal umumnya. Maka sisi debit dan kredit jumlahnya harus sama atau seimbang. Karena konsep di dalam akuntansi itu harus seimbang sisi debit dan kreditnya. Oke, nah ini pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan Azkia Dekorasi pada bulan Desember tahun 2010. Yang berikutnya kita masuk ke tahap pencatatan buku besar. Nah, untuk pencatatan ke dalam buku besar ini akan dilanjutkan pada video lanjutan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.